telah dimulai. Rana, tombol. Untuk mengaktifkan. Udah buka baju, Pak. Pelungkup dulu ya. Nggak mengajar Bang hari ini. Itu apa namanya udah mulai libur tapi nggak libur dosen sebenarnya sih. Jadi bulan seminar proposal anak-anak itu. Oh iya. Proposal skripsi, seminar hasil. Terasa segini? Kuatin itu nggak apa-apa. Oh siap. Pegel sedikit lah. Buang kota kami, lanjut lagi kepada adik. Lepas dari rumah. Dalam rangka apa itu Bang? Lalu kota kami nengok ayah sakit kan. Oh. Bawa sekalian bawa anak yang paling besar. Dia kan libur, anak SMA kan libur kan. Iya. Pakai mobil sendiri kan? Ya, pada saat kita bawa awan. Hah? Dan rambut kita kirim jauh kan kota kami. Oh. Oh nggak pakai mobil sendiri? Ya, mobil L300. Oh iya. Habis itu 2 hari dia semalam lanjut lagi ke Bandar. Bandar ke ngantarkan dia masuk. Sekarang kan udah masuk kan anak SMA. Berapa anak Bang? Berapa orang anak Bang Joni? Masih 2. Oh masih 2. 2 aja dulu lah. Satu kelas 2 SMA, satu mau masuk kelas 1. Ya. Ini mau berangkat lagi nanti kemana aja dia tes masuk SMA yang kecil. Lo SMA-nya di Banda ya? Kemarin mereka dalam dia datang kemarin, abang tak kemana keluar dipanggil lah. Mungkin. Dipanggil nampaknya dipas sama anak abang ini. Saya keluar gitu. Oh. Pas bulan yang lewat itu awal Desember atau awal November apa itu lah.
Ini udah kerasa? Udah. Sekarang akibat pekerjaan makin susah ya. Orang-orang bisa lihat pun banyak jadi tukang urut sekarang itu. Oh gitu. Ya karena cari kerja udah kemana-mana susah sekarang kan. Bukan ada yang bilang bang, memang tahu saya. Bahkan ada orang kampung saya sekarang jadi tukang urut. Makanya tunanetra susah dapat pasien. Karena mereka bisa keliling kan. Dari rumah ke rumah. Tapi kayaknya setelah pemilu ini rumah sakit jiwa kayaknya banyak pasiennya nanti ya. Kemarin kan saya urut langganan saya kan, dia anggota DPR sekarang, mau naik ke provinsi. Dia tanya-tanya politik, kayaknya dia akan meminta dukungan ke saya. Untuk menghindari karena malas juga memang saya akrab kenal dengan dia udah lama, cuman masalahnya nggak ada perhatiannya pun ke orang cacat. Malas saya dukungnya juga. Ya dia bilang saya taruh kalender satu, ya taruh kalender ya boleh lah. Nggak mungkin kita larang juga kan, kalau hanya kalender. Kalau saya perhatikan memang sekarang caleg-caleg ini paling parah sebetulnya. Kebanyakan nggak ada visi misi naik. Kalau saya perhatikan, memang rata-rata orang pengangguran cari kerja gitu kan. Ada modal. Daripada dia jualan mendingan naik caleg kan. Parah negara kita emang, ya Allah ya Rabbi. Gimana? Nggak ada. Ya gimana mau wakil Bang Joni kalau kita nggak ada modal? Karena negara kita kan memang negara bohong semua ininya cara kerjanya. Dibilang nggak boleh ada politik uang, orang lain main aja terus. Jadi kalau kata saya selama negara ini dipimpin oleh orang-orang nggak jelas mana bisa. Semua teori prakteknya mentok semua kan. Tapi sebetulnya menurut saya ke depan itu kita harus sudah berpikir lain sebetulnya untuk negara ini. Kalau saya jadi memang Allah izinkan gitu. Ya walaupun kemungkinannya jauh sepertinya, tapi ya kalau Allah mengizinkan kan bisa aja. Indonesia ini tidak boleh dibiarkan begini sebetulnya. Jadi kita harus buat model lain menurut saya Indonesia ini. Jadi misalnya seperti pilih caleg seperti sekarang, menurut saya Indonesia ini sistem kepartaian harus dihilangkan. Sebenarnya kita boleh kok buat model-model. Kenapa enggak kalau memang, kenapa kita harus melulu mengikuti negara lain gitu. Kalau memang negara kita enggak cocok gitu kan. Dalam artian enggak cocok dengan budaya kita yang lagi miskin gitu. Tapi kalau rakyat Indonesia sudah cerdas, sudah kaya, sudah makmur, boleh sistem kepartaian kita gunakan.
Jadi menurut saya ke depan, kalau saya memang Allah izinkan, tapi memang harus jadi pejabat benar-benar tinggi, presiden misalnya. Jadi menurut saya justru DPD ini yang harus diberdayakan. Jadi partai harus dihilangkan karena memang yang menurut saya yang merusak negara ini memang partai sebetulnya. Jadi bila perlu nanti, kalau sekarang kan DPD ini kan hanya untuk nasional, maksudnya mewakili daerah gitu kan. Jadi nanti kita buat kayak DPR aja, ada bila perlu mulai dari kecamatan nanti. Jadi perwakilan kecamatan otomatis kan berada di kabupaten nanti. Perwakilan kabupaten berarti di provinsi. Perwakilan daerah berarti di Senayan. Jadi nanti menurut saya perwakilan rakyat dari itu aja, dan itu paling murni menurut saya itu ketimbang partai gitu. Coba Bang Joni bayangkan, benar nggak kata saya itu? Saya walaupun bukan siapa-siapa, tapi saya berpikir untuk negara ini. Ternyata kita telah dibodohi dengan sistem yang salah sebetulnya. Partai-partai di kita mana ada pernah mikirin negara dan rakyat dia. Apalagi DPR kita ini. Kapan dia mikir rakyat? Dia sibuk mikirin partai kan? Jadi menurut saya kalau sudah begitu caranya, insya Allah terus duit juga semakin terkurangi itu Bang Joni menurut saya. Kalau sekarang kan kita menggaji anggota DPD, menggaji anggota DPR. Sudah habis berapa gaji kita itu? Sementara fungsinya hampir sama juga itu kan? Antara DPD dengan DPR kan sedikit bedanya. Kalau DPR kan dia memang dia anggota MPR kan fungsinya. Tapi menurut saya terlalu banyak uang yang kita habiskan untuk menggaji mereka, sementara mereka nggak berfungsi. Jadi peran DPD aja ditingkatkan, dia bisa, maksudnya dia yang berfungsi sebagai anggota DPR juga gitu. Jadi dia sebagai apa namanya yang menyusun anggaran gitu kan. Kalau sekarang kan yang bidang budgeting itu kan DPR. Kasih aja ke DPD, kenapa susah-susah kok? Yang nggak boleh dirubahkan Al-Quran dengan hadis. Aturan kenapa nggak boleh kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Cuman saya yakin ketika aturan ini kita wacanakan pasti banyak yang nolak. Nah itulah. Dan menurut saya sudah terlalu lama Indonesia ini disandra dengan seperti ini. Partai-partai nggak jelas muncul. Aduh ya Allah. Jadi terlalu besar kos kita habiskan hanya untuk permainan seperti ini sebetulnya. Jadi coba Bang Joni bayangkan. Orang DPR. Kapan dia mikiri rakyat? Karena dia kan disetel oleh partai. Kebijakannya kayak pilih presiden aja. Walaupun hati nuraninya kan dia tidak pro ke presiden itu, tapi karena dia ada di partai itu kan harus nurut dia. Jadi ini kan gak fair kalau udah begini caranya. Apalagi kayak sekarang permainan luar biasa kan. Partai itu dengan dia menguasai partai, dia bisa sekehendak hati. Aduh, habis negara kita kalau begini caranya. Tapi kalau di PD kan nggak ada yang ngatur dia. Nah itu yang murni suara rakyat itu menurut saya itu.
Saya mudah-mudahan dikasih jalan oleh Allah. Suatu saat mudah-mudahan saya bisa memperjuangkan hal itu, mudah-mudahan sebelum kita mati gitu kan. Karena bahaya sekali saya perhatikan sekarang itu. Kayak partai, tiba-tiba orang jadi ketua partai tanpa proses, kan gimana itu coba? Susah kita memulai Indonesia Raya. Gimana Bang Joni? Susah kita memulai permasalahan Indonesia Raya ini. Memulai, Mengurai. mengurai. Tapi menurut saya tidak, Bang Joni. Itu ya mohon maaf juga ke Bang Joni. Kata-kata itu kan sudah cukup lama kita dengar. Mana ada susah menguraikan? Tidak ada yang susah. Tidak ada kemauan yang benarnya, bukan susah. Mana ada susah? Kita sudah tahu kok permasalahan negara ini kok. Mana ada yang susah? Tinggal mau nggak anak bangsa ini merubah sistem yang ada. Kita sudah tahu Bang Joni, mana ada. Ya saya mohon maaf Bang Joni, mana ada benar susah menguraikan. Kita sudah tahu sekarang Indonesia pejabatnya mengotak-atik hukum dipermainkan. Jadi apa-apanya yang kita tidak tahu itu sudah terang benderang. Jadi ya saya mohon maaf ke Bang Joni, itu kalimat yang salah itu menurut saya. Banyak sebenarnya persoalannya, soal hukum mental kita pun gitu. Oh iya. Makanya saya bilang banyak ini yang diurai ketika hanya satu bidang aja. Kita bilang hukum salah, belum tentu hukumnya salah. Masalahnya ketika nggak usah jauh-jauh. Itu pasien istri di bidang kesehatannya berkaitan dengan mental. Ya. Dia imam di daerah di Aceh, imam di masjid di Aceh itu. Oh ya. Alhamdulillah dia lulus P3K. Kalau imam kan tokoh agama. Betul. Kalau dia sadar bagus mentalnya seharusnya tidak berbuat begitu. Nah ketika mengurus P3K itu syaratnya sekarang harus melewati uji MMPI namanya. Ada sebuah tool untuk melihat kejiwaan pematangan jiwa seseorang, namanya MMPI tool itu alat kan. Jadi apa yang terjadi ketika dijadwalkan jam 2 siang untuk semua orang yang ikut MMPI tadi, si tokoh agama tadi itu menyuruh orang lain. Oh ya. Itu pun tidak aneh Bang Joni. Itu makanya semua lini kena kita. Udah satu itu masalah mental. Jadi kita bilang pukul rata. Mana kita pukul rata? Mental kita pun bermasalah satu sisi itu. Satu antri lagi. Ya. Nanti antri kita bilang seharusnya antri kan sesuai dengan Nomor semua betul. kita. Seharusnya seperti itu. Tapi nanti ada 1-2 di antara kita karena CS atau kenal sama di depan tadi, tolonglah bantu saya. Kalau komitmen kita seperti orang Jepang, malu kita minta bilang gitu, malu kita. Iyalah. Nah, itu kan tingkat itu aja harus kita benahi tingkat itu. Berarti Tingkat itu aja kita harusnya malu mengatakan tolong bantu saya, itu malu kita. Iya. Ya kalau mau cepat, ya kalau mau nomor 1 ya cepat datang. Itu budaya di Jepang kan itu ada budaya. Di sini di tempat kita ini budaya kacau. berarti sudah tahu juga itu Bang. Berarti yang rusak mental, akibat rusak mental rusak juga aturan kan? Kita rusak. Mau tokoh agama, mau siapapun. Ya, betul. Dan nanti ketika misalnya harus bayar pajak kita tahu untuk
kita. Kalau di luar negeri pajak itu orang ikhlas lomba-lomba orang bayar pajak karena terasa mereka manfaatnya untuk kita. Ini kita mau kita yang susah, mau kita yang kerja berusaha supaya nggak bayar. Jangan bayar pajak. Masalah lagi di situ itu cerita pajak itu. Yang ada Honda nggak mau bayar pajak, yang ada rumah nggak mau bayar pajak, masuk ke listrik nanti. Mau kita ikuti listrik, dapat cahaya lampu itu mau, tapi di setel nanti seharusnya ampernya 4, semua orang harusnya 4, tapi di setel ampernya jadinya 6, tapi gayanya 4. Ya. Semuanya kena. Jadi memang rumit saya bilang, bukan hanya ganti DPR selesai masalah yang gini-gini juga masuk lagi masalah dana desa. Malahan saya sendiri sebenarnya nggak suka dana desa itu masuk ke desa. Itu mengajari orang-orang nggak biasa korupsi itu jadi korupsi. Ya, betul itu Bang Joni. Akhirnya sekarang kan ada terbukti, udah orang desa itu yang terbukti udah korupsi dan mereka kan maaf itu ilmu bohongnya itu masih rendahan. Iya, kalau DPR ilmu bohongnya tinggi. Iya. Jarang kita tengok ditangkap pun ada memang DPR ditangkap, tapi dari sekian ratus DPR cuma 1 atau 5. Betul. Tapi kalau orang yang biasa tadi bohong itu cepat Iya. ketahuannya, mau prakteknya cuma ADN-nya itu cepat ketahuan. Karena memang ketika ditangkap kan dia tidak ada sandungan apa-apa. Tapi kalau DPR kan banyak masalah ketika ditangkap. Iya, harus lewati Itu. harus lewati presiden. Kalau sekarang ini nggak mesti harus lewati presiden. Apalagi partai-partai DPR di partai besar kan, Iya. pasti bermasalah itu. Ini pada uang dapat 600 juta, nanti kong kali kong mereka. Ya. Jadi saya satu sisi nggak setuju dengan desa itu sebenarnya, karena mengajari mereka jadi jahat. Betul. Dan nggak jelas pun Bang. Jadi seperti gini contohnya. Tapi saya tidak mau menyebutkan ininya. Maksudnya kan desa tempat saya tinggal kemarin kan kakak saya masih ada di sana. Saya nggak pindah kakak dan KTP ke sini kan. Jadi dibilang oleh keplor saya, Bang Hasbullah sudah nggak dapat apa-apa lagi di sini katanya, karena udah pindah. Tapi kan kakak saya masih ada di sini, saya bilang. Tapi orang sudah tahu abang tidak di sini. Lah, ya kasih tahu siapa? Saya tanya. Bingung dia kan. Jadi sebenarnya kalau yang begitu itu dana desa saja kalau menurut saya nggak jelas ininya. Apa namanya? Aturan rekod pos-posnya nggak jelas juga. Karena ada teman saya masih mending kan, coba cuman pindah desa, nggak pindah kecamatan pun, maksudnya masih di Banda Sakti kan. Ada teman saya, dia kakaknya di Kecamatan Morah Mulia, Aceh Utara, tinggalnya di Banda Aceh sekarang. Semua bantuan dapat dia. Nah, jadi saya bilang kalau sebetulnya itu kan tergantung kebijakan perangkat desanya. Ya siapapun tidak itu sih sebetulnya, tidak ngotot gitu kan. Ya mau dikasih lah, enggak pun ya biarin aja gitu. Toh memangnya berapa mau dikasih? Kan enggak sampai 2 juta pun sebulan. Jadi mohon maaf kita bilang Waalaikumsalam bule, gimana kabar bule? Iya bule. Ini kan udah pulang dari Banda Aceh, ini badan agak kurang dikit bule, lebih kusuk, dikit, sama bang sekolah.
bus itu bus dekat bus tuh. Bus yang lama 70.000. Iya iya betul daerah-daerah kalau loket itu yang bus lama itu betul enak main-main lah kemarin biar kena pengembang pula. Boleh, siap. Oh, siap, boleh, siap. Siap, boleh. Iya, hari H boleh. Oh, gitu. Upacaranya jam berapa? Siap, boleh. Kasih tahu dia, tak tahu dia rasa bawahnya semua. Hasbullah. Bawah semua. Nanti dia main kemari dia tanya berapa katanya. Oh. Siapa dia, Pak? Bukan apa syariah, wakil apa ketua jurusan di syariah. Oh. Jadi berarti sekarang kan udah tahu juga Bang Joni. Kalau tadi saya bilang hukum rusak. Semua makanya susah murahnya itu harus semua diperbaiki, bukan hanya itu. Iya, jadi sekarang Bang Joni bilang mental rusak. Mental Ustaz, Ya. perbaiki mental bukan seksalabin, itu berkaitan nanti dengan pendidikan. Ya. Makanya ada banyak juga itu berkaitan dengan pendidikan. Wajar memang mental kita begitu, karena memang level pendidikan kita rata-rata itu tamatan SMP. SMP itu ya kekuatan otot, gitu. Bukan kekuatan ini otak. Tapi sekarang kan sudah banyak Bang Joni yang sekolah tinggi sekarang itu. Enggak, rata-rata se-Indonesia masih tamatan SMP. Rata-rata, yang namanya rata-rata di total bukan 1-2 orang, tapi rata-rata. Jadi mental bermasalah. Mental ini cara ngobatnya itu berkaitan dengan pendidikan. Cara ngobat mental ini berkaitan nanti soal agama. Berarti mau kita jujur terpaksa kita harus mengatakan masalah agama kita pun belum selesai walaupun syariat Islam. Oh iya jelas itu Pak. Jadi dia nyambungnya ke sana jadinya. Udah habis itu nanti budaya. Budaya ini setiap budaya berbeda-beda. Iya. Budaya itu nanti lahirnya dari lama tidaknya terciptanya budaya itu. Kalau kita bahas kemarin itu kita itu dari pertama udah bermasalah soal budaya. Ada perkotakan. Nongkrongnya udah bisa saing harus kawin Pak. Si Cut harus kawin sama Tentu. Betul. Orang biasa ya jadi orang biasa. Iya. Itu udah terdoktrin udah sejak lama. Jadi kalangan ulama ya kawan dengan kalangan ulama yang jelatah ini yang nggak tahu apa-apa. Sesama bodoh di situ. Bodoh. Gitu. Tapi kan tetap harus diperbaiki Bang Joni. Kalau kita lakukan pembiaran juga kan nggak benar juga itu. Jadi masuk lagi nanti masalah itu dari budaya udah kacau, dari syariat, dari agama kacau, dari pendidikan kacau. Makanya lahirlah produk hukum pun dipilah-pilah lagi. Produk kita hampir 30 atau 40% itu mati ibadah. Oh iya. Jadi itu harus kita siapkan juga praktiknya. Profesor kita banyak otak tengah sekarang, tapi tidak ada seperti kata Bapak harus pulang tadi. Tidak ada keinginan mereka merubah mati ibadah tapi jadi mati Indonesia. Contohnya nggak usah jauh. Orang mencuri ayam kok cepat kali ditangkap. Iya. Nggak ada alat bukti, harus dua alat bukti yang ada dimasukkan dan sebagainya. Begitu korupsi yang miliaran puluhan ratusan juta dan sebagainya, prosesnya lama, harus lengkap alat buktinya, harus diberikan, harus konsultasi ke kejaksaan dan sebagainya. Kalau mencuri ayam, kambing dan sebagainya
nggak mesti langsung ke kejaksaan lagi, tangkap polisi masuk ke penjara sah. Iya. Itu karena mandiri Belanda kan takut yang hartanya dicuri, jadi dilakukanlah undang-undang itu, dan itu masih kita adopsi. Ya, tapi kalau kita biarkan berlalu seperti ini gawat juga, tapi kan Bang Joni. Ya, kita selaku manusia kan harus berikhtiar juga kan. Makanya ini sebenarnya balik ke cerita yang pernah saya sampaikan kepada teman sekolah. Ada seseorang punya cita-cita mirip betul dengan teman sekolah. Ya Allah, berilah kesempatan kepada saya untuk menjadi presiden dalam rangka memperbaiki umat. Akhirnya dia calon jadi presiden. Enggak menang. Enggak menang dalam artinya mungkin ketinggian ini. Ya Allah, berikan kesempatan saya untuk calon gubernur supaya memperbaiki satu wilayah provinsi. Calon dia di gubernur. Enggak menang juga. Enggak menang juga. Oh, mungkin ketinggian enggak kalah turun. Turun langsung ke bawah. Berarti makin diturunkan levelnya. Kabupaten enggak menang, kecamatan enggak menang, desa enggak menang. Akhirnya mau sedikit lagi sakaratul maut, baru dia sadar ternyata kalau sekiranya terus kembali juga nggak bisa dari Banda Aceh. Kita mau kerja di Banda Aceh. Udah mau nih tanggal hari Kamis nanti Pak Bumi berangkat ke Banda Aceh, Pak Habibie jalan. Habibie kan tes nahan. Gue datang hari tes nambah verifikasi tes tanggal 6, tanggal 6 sekolah lain, tanggal 7 sekolah lain. Tes. Di bulan mudah-mudahan berhasil dulu di DP. Malah berhasil berarti sekolah ketemu bulan Juli. Itu sekolah dia 2 jadi tanggal 6 tesnya